Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itu orang yang menghadiah anak yatim, tidak anjurkan makan orang miskin, maka celakalah yang sholat. Siapa orang yang selalu melalaikan sholat, berbuat ria dan enggan membayar zakat. Dan Bapak Ibu semua, sedikit rahasia daripada kita punya sholat. Dan sholat itu salah satunya Bapak Ibu yang membuat kita menjadi hati tenang. Apabila setelah disolatkan, ingatlah ketika kamu berdiri, duduk, berbaring, dan apabila kamu melaksa aman, maka laksanakan sholat. Sebagaimana biasa, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit rahasia daripada kenapa sampai hari ini kok belum kiamat. Karena selagi ada orang sholat, maka selamatlah diri kita. Kita lihat Bapak Ibu, rahasia daripada sholat. Panitia, matikan lampunya. Makan dulu. Gue tahu lu belum makan dari siang kan. Makasih. Yuk, kok lu gak sholat? Agama gue kan agama cinta, jadi gak perlu sholat-sholat kayak gini. Oke. Gue mau nanya deh. Dari dulu gue gak pernah ngerti, kenapa sih orang sholat mesti jungkir balik kayak gitu? Terus lo kenapa sholat? Logikanya sih di agama gue, orang yang paling dekat sama Tuhan ngelakuin sholat ya. Nah gue sebagai pengikutnya ya gue ngelakuin sholat. Gini ya, nih supaya lo bisa tambah ngerti. Itu unsur api yo. Sifat dari api yang menjulang vertikal, tegak, tegas, berani ngadepin hidup. Nah kalau ini sekarang horizontal, unsur angin, angan, imajinasi. Lo banget tuh yo. Gak kelihatan tapi bisa dirasain. Bisa bikin kita terbang, malah bisa bikin satu kota berterbangan berhamburan karena emang dahsyat kekuatannya. Nah kalau ini unsur air ya, selalu mencari tempat yang rendah, menjaga lo dari sifat tinggi hati, low profile, fleksibel sama wadah apapun. Nah kalau sekarang nih, unsur bumi, kokoh, kuat, gak tergoyahkan, menjaga bumi supaya gak goncang. Api, angin, air, dan bumi bersatu dengan alam. Ya, ini cara terbaik gua buat bisa menyatu sama alam dan ngelakuin gerakan sholat kayak gitu. 4 unsur terpenting dalam hidup. Gua tau yang kelimanya. Cinta. Bener banget loh. Ya, ini sebentar lagi. Ini yang namanya cinta. Menyebarkan rahmat ke alam semesta. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama cinta. Tapi nggak cuma berarti di situ yo. Masih ada apa? Yang lebih kuat dari cinta, lebih tinggi, lebih lembut, dan lebih hakiki dari namanya cinta. Lebih tinggi dari cinta, ikhlas. Ikhlas. Kalau nggak ada ikhlas, itu semua elemen yang tadi tuh nggak ada artinya ya. Jadi Bapak Ibu semua sangat luar biasa ya. Dan Bapak Ibu semua, inilah dampak kalau Bapak Ibu rajin, mohon maaf ya, ke masjid, bersih-bersih masjid, bahkan jadi takmir masjid. Seperti inilah di alam kuburnya. Proses pemindahan 130 makam warga di Kampung Manggis, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dari tempat pemakaman umum warga untuk dibebaskan menjadi lahan proyek pembangunan jalan lingkar Dramaga, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan penemuan 6 jasad jenazah yang masih dalam keadaan utuh walaupun telah dimakamkan selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Temuan 6 jasad yang masih utuh ini pun sontak membuat warga mendatangi lokasi pemindahan makam untuk melihat langsung kondisi jasad yang masih utuh tersebut. Dari dasar makam terlihat kain kafan dan tubuh jasad yang masih utuh seperti tak lapuk dimakan usia. Keenam jasad tersebut diketahui adalah jasad para ustadz dan marbot masjid yang ada di sekitar Kampung Manggis Dramaga.
Petugas penggali serta ulama beserta pihak keluarga almarhum langsung memindahkan ke-6 mayat yang masih utuh tersebut beserta ratusan jasad jenazah lainnya ke areal pemakaman umum yang letaknya tidak jauh dari lokasi awal. Setelah sebelumnya setiap jenazah tersebut dirapikan kembali oleh petugas seperti layaknya mayat yang baru meninggal. Oh, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu semua, sholat itu yang berat digerakkan bukan kaki dan tangan, melainkan hati dan jiwa. Dan kenapa Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu males wudhu, males sholat? Pernah? Apalagi sering lupa rokaat? Nah, sering nih kerja nembah setan. Cara setan goda kita bikin lupa rokaat ini. Dan ini hadis Bukhari Muslim yang kita videokan. Lihat cara kerjanya, sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Balik lagi tidur. Good. Bismillah. Nah itu Bapak Ibu, ucapkan bismillah. Nah ini ikatan lepas, ikatan satu. Terus kalau lepas dia datang lagi ke ikatan dua. Jadi mengikatnya luar biasa itu, simbah setan itu. Balik lagi tidur, airnya dingin. Dan setan menggoda yang terakhir pada saat sholat. Ini yang ibu-ibu kadang-kadang baru berapa 2 rakaat lupa. Ini rakaat keberapa gitu ya. Nah itu godaan setan lewat ikatan seperti ini. Makanya kalau bangun tidur awali baca bismillah. Mau wudhu ta'awud dulu. Jadi biar kita selamat. Allah. You can't do this. And you have 2 hours left of sleep. You have to be up by 8 o'clock. Did you message Jessica? Allahu Akbar. Nah, pergi dia. Itulah cara setan menggoda kita Bapak Ibu. Dan ini ada 15 yang Bapak Ibu yang kalau meremehkan sholat seperti ini. Pertama, hilang berkah pada umurnya. Allah akan menghilangkan berkah dari rezekinya. Allah akan memusnahkan tanda soleh di wajahnya. Setiap amal yang diamalkan tidak akan diberi pahala. Doanya tidak akan naik ke langit dan tidak dikabulkan. Doanya orang soleh tidak akan meliputinya. Meninggal dunia dengan terhina, meninggal dunia dengan kelaparan, kehausan. Allah akan mengutus malaikat yang siap menakut-nakutinya di alam kubur. Nah ini Bapak Ibu baru 10. Jadi Bapak Ibu meremehkan itu salah satunya adalah melalaikan. Jadi kalau waktunya duhur setengah 12, datangnya jam 2. Nah ini nggak boleh. Lanjut nomor ke-11, yaitu di kuburnya akan terasa sempit dan Allah akan mengutus malaikat yang menyeretnya ke dalam siksaan ya. Terus kemudian dia dihisab dengan hisab yang berat. Allah tidak akan sudi melihat wajahnya. Allah tidak akan mensucikan dan memberinya siksaan yang pedih. Allahu Akbar. Bapak Ibu, selalulah berdoa biar mati dalam keadaan sholat. Allah Akbar. Subhanallah. Ibu di depan ada kosong itu, besok kedua. Subhanallah.
lagi sholat Bapak Ibu. Coba kalau terjadi dalam ayah kita. Dan Bapak Ibu semua, ini contoh azab kubur bagi yang sering melalaikan sholat. Dan ini terjadi bagi Bapak Ibu kalau kita punya dosa. Apa itu salah satu dosanya? Dosanya adalah makan riba. Wa anhu, hadis ini diriwayatkan juga dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keluar dari tubuhnya itu alam ruh. Sepertilah gambaran sering melalaikan sholat, pelit sedekah, pemakan riba. Karena selama di dunia banyak dosa, dia pelaku riba, maka yang datang malaikat yang sangar-sangar, bukan malaikat yang baik-baik. Ayo, kamu di dunia banyak dosa. Allahu Akbar. Laha sabu alfi zimamin, Dengan 70.000 pengikat zimam. pengikat. Jadi kalau zimam itu, kalau kita pernah tahu kuda atau sapi yang sudah dijinakkan, maka akan dipasang besi di dalam mulutnya, kemudian diikat untuk bisa diatur geraknya ke kiri dan ke kanan. Itu jadi orang dengan neraka itu dibuat seperti itu. Padahal satu malaikat sudah cukup, tapi kenapa harus sampai 70.000 malaikat? Begitu, ini menunjukkan begitu dahsyatnya suara saat itu. Gak ada yang bisa berontak sedikit pun, harus bang udah disiksa seperti itu. Ini neraka jahanam. Wa ma'akul lizibamin, dan setiap pengikat itu ada 70.000 malakin, 70.000 malaikat lagi. Jadi satu orang itu akan digarap seperti itu. Jadi gak ada lagi yang bisa mengelak. Gak ada. Kamu harus merasakan itu. Dan itu sudah siksa. Yajurrunaha. Jadi neraka jahanam itu, ya, dia dipaksa untuk orang tersebut harus masuk neraka jahanam. Mau tidak mau, tidak bisa menelak. Dari keadaan yang dahsyat mengerikan. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba waktu di dunia dahulu. Rawahu Muslim. Dan hadis berikutnya, wa Nu'man bin Bashir, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nih, semua perbuatan kita diperlihatkan selama di dunia. Silakan sambil istighfar pakai tasbihnya. Inna ahwana ahlin nari adzaban, paling ringannya ahli neraka itu, paling ringannya siksanya ahli neraka yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, adalah rajulun, seorang laki-laki, yudau, diletakkan, fi ahbasi qadamaihi, di tengah-tengah telapaknya, suruh nginjek, jamrotani, 2 bara. Indak bara ya, bara, bukan bara di dunia. Suruh nginjek bara.
yaghla minhu dimaghuhu. Begitu panasnya bara ini menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih. Kakinya ini paling ringannya siksa Seperti inilah siksaan di neraka. neraka itu adalah kakinya Memakan sebagian riba, amarah, melalaikan sholat. lalu dengan begitu mendidih ubun-ubunnya. Dia masuk neraka lewat pintu wail. Ma yara an ahadan asyaddu minhu adaba. Yang merasakan itu menganggap tidak ada siksa lebih besar daripada itu, padahal itu siksa yang paling ringan. Maka jangan lihat. main-main neraka. Pelaku riba seperti ini, pelaku yang sering melalaikan seperti ini, kekal abadi selamanya. Ya Allah. Nanti kan kalau yang penting ahli Tadi yang neraka pernah masuk surga. terapi kayak apa panasnya ya? Sedetik di Oh, neraka coba sudah yang terasa. tadi yang belum terapi, rasakan tuh panasnya di terapi. Ubun-ubunnya Apalagi mendidih. di neraka. Allah Di dunia saja kita suruh nginjek bara ngeri sekali. bentar saja. Dan Bapak Ibu semua, seperti inilah Bapak Ibu yang membedakan nanti kita mati dalam keadaan sudah sholat atau belum sholat. Maka Bapak Ibu saya mohon jangan pernah melalaikan sholat, karena ngeri sekali Bapak Ibu semua. Coba kita lihat video ini Bapak Ibu. Handphonenya di silent ya. Nah Bapak Ibu semua, di mobil ini ada 3 orang, satu yang sudah sholat, yang satu belum sholat. Ini lagi jalan-jalan, nggak ada yang tahu kapan dia meninggal. Makanya Bapak Ibu perjalanan jauh pastikan tasbihnya dipakai, istighfar, sedekah. 1, 2, 3. Kita kenalan dulu satu-satu. Nah ini namanya Nawab. Dia meninggal dalam keadaan belum sholat. Temennya udah meninggal. Saya Nawab, أنا نواف saya meninggal. أنا تومي Ini jalan hidup saya هذه كانت حياتي dan ini pilihan saya. وهذه اختياراتي. Ayolah bro, jalan-jalan. حبيبي احنا اتفقنا نخرج ذاك المكان صاحبتي جات كنسلت فانا ما ادري ايش عرفني Anakku, waktunya sholat. Matiin radionya. Anakku, waktunya sholat. طيب نواف يلا الصلاة. طيب طيب يا امي طيب الله اكبر Bapak Ibu, siapa yang berdiri ini alam ruhnya, ini alam jasad. Kalau Anda sering melalaikan sholat seperti ini, ayo sholat. Besok yang disiksa di alam kubur bukan sampean tapi saya. Seginilah Bapak Ibu. Makanya please jangan melalaikan sholat. Seperti itulah siksaan kita. Ngeri sekali Bapak Ibu. Nah ini yang kedua, Badar. Kebetulan dia meninggal dalam keadaan belum sudah sholat. Kalau yang ini Badar. أنا بدر Saya Badar, أنا تومي saya meninggal. هذه كانت Ini حياتي jalan hidup saya, وهذه ini اختياراتي. pilihan saya. Temanku, ayo sholat. Kok sih bro nanggung? Nah, siapa yang berdiri putih-putih, itu alam rohnya. Allah memberkatimu. Itulah kalau kita melalaikan sholat seperti ini kondisinya. Tenang, damai, bahagia. Kalau udah tenang, damai, bahagia, rezeki lancar. Nggak ada cerita kun payakun hadir sama orang yang tenang dan damai. Nggak ada. Dan Bapak Ibu, betapa ngerinya kalau besok kita mati Bapak Ibu semua dengan keadaan banyak dosa. Dan ini adalah salah satu contoh azab kubur bagi yang sering melalaikan sholat. Nih yang sering asar telat, maghrib telat, isya telat, nih di alam kuburnya. Siksa kubur itu pasti ada Bapak Ibu semua. Ada. Nih perhatikan, ini kejadian real nyata.
diceritakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut lihat Bapak Ibu, dikeluarkan dari gosong. Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Itulah dampak kalau sampai hari ini dia disiksa, Bapak Ibu. Ini dampak sering melalaikan sholat. Maka kalau Bapak Ibu berani melalaikan, tatap wajah itu. Seperti ada orang yang memukul di bagian belakang kepalanya dengan wajah seperti diremas dan membeku. Bagi seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini Bu, Pak, suara di alam kubur. Seperti ini, jutaan orang. Kalau Bapak Ibu mau lihat merekam, silahkan. Kalau ada orang meninggal, sehari setelah meninggal bawa alat perekam. Siang-siang nggak apa-apa. Terus handphonenya direkam, masukin ke plastik, nanti galilah kubur ya 30 cm lah. Udah simpan aja di tanah kuburan. Tinggalin setengah jam. Hasilnya mengerikan. Ini salah satu suara. Ini jeritan di alam kubur sampai ada yang takbir. Ngeri ya. Ngeri sekali, dan itu bisa dipadamkan ya dengan cara apa? Nah, ibu-ibu boleh berkenan lihat di layar spesial for you. Apa itu? Nah, ini. Wahai sekalian kamu wanita, bersedekah dan perbanyak istighfar, karena aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah kalian. Salah satu dosa terbesar perempuan adalah bukan durhaka, tapi durhaka sama suaminya. Nah, ini Bapak Ibu banyak jadi para penghuni. Sedekah tidak akan mengenai harta, Allah akan menambah kemuliaan dan pemaaf. Barang siapa merendahkan diri mencari ridho, Allah pasti akan meninggikan derajatnya. Bapak Ibu semua, ini gambaran Bapak Ibu semua kalau kita bersedekah. Sedekah kecil, kliennya kecil-kecil, orderannya kecil, kesehatan kembang kepis, hutangnya masih belum lunas, sibuk dengan kerja keras, jadi SMS, sibuk miskin sombong lagi. Terus kurang yakin pada Allah, sedekah kecil mengakibatkan hisab kita, kegiatan kita tidak pernah henti, keburukan dan kebaikan. Dan sedekah yang gede, ketemu klien gede, ordernya gede, selalu diberikan sehat, dimudahkan urusan, selalu diberikan keberuntungan, dan tidak bisa menyelip keburukan dan kebaikan, terjadi percepatan bisnis, masih besar, ya. Masalah cepat beres, rumah tangga beres, masalah anak jadi soleh, impian mudah terwujud. Itu dampak daripada sedekah gede-gede. Sedekah bisnis juga, Bapak Ibu, itu sebagai investasi. Bisa disirat di alam 160, Allah ganti 10 kali lipat. Allah akan ganti 10 kali lipat. Yang kedua, Bapak Ibu, di Al-Baqarah, Allah akan lipat gandakan ganti. Dan di 261 diganti berapa? 700 kali lipat. Nah, Bapak Ibu juga sedekah juga sebagai tabungan untuk akhirat kita. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita
tumpuk jadi warisan atau perebutan, harta kita sedekahkan itu yang ke akhirat nanti. Bapak Ibu semua, ada yang disebut dengan sedekah juga sebagai proteksi. Nah ini kayak asuransi jadinya. Apa yang diproteksi? Bisnis, relasi, perjalanan keluarga. Mau selamat, gak usah pakai premi-premian. Bapak Ibu, udah pakai ini, diprotek, ya, diamankan, diselamatkan. Maka Allah akan membantu kita kalau kita rajin sedekah. Orang yang kikir sedekah, sekiranya dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan dia akan menempatkan kamu dengan kedengkian. Waduh. Muhammad 38, ingatlah kamu adalah orang yang yang diajak untuk mengimpakkan hartamu dengan Allah, lalu kamu adalah orang yang diajak untuk mengimpakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang kikir, dan barang siapa yang kikir maka sungguhnya dia terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah Maha Kaya, kamulah yang membutuhkan karunia. Dan jika kamu berpaling di jalan benar, dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain hingga mereka akan durhaka seperti kamu. Ngeri ya. Dan Bapak Ibu, mohon maaf ya, videonya kurang bagus. Ambil istighfar. Inilah dampak pelit sedekah. Istighfar ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, videonya agak ekstrim. Kalau nggak kuat, pejamin mata aja. Terpental jauh, langsung meninggal. Kena bus. Makanya Bapak Ibu jangan pelit ya, dan ngeri banget nanti ya kalau kita pelit terhadap sedekah. Maka Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang pelit. Nah, ada di surat At-Tolak ayat 3, kalau ribu rajin sedekah dan dia akan memberinya rezeki dari yang tadi sangka-sangka, dan barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya dia Allah mencukupkan segala keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusan segala, sungguh Allah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan Bapak Ibu rajin-rajinlah mentraktir gitu ya. Nah ini contoh mentraktir seperti ini Bapak Ibu ya. Pokoknya jangan pelit. Ini ceritanya ada anak 2 sama ibu. Nah ini single parent, mereka jarang makan, kelaparan, ini lagi minta-minta, belum ada satupun yang peduli. Dan apa yang terjadi? Ini kalau di Indonesia namanya rumah makan Padang gitu ya. Terus Allah bilang, hei manusia, maukah aku angkat derajatmu? Ayo, kamu bersedekah. Kamu tolong tuh orang di depan, kasih mereka makan, maka aku angkat derajat kamu. Kalau kamu cuek, maka aku hancurkan hidupmu dan bisnismu. Dia berdiri, bismillah ya Allah, saya akan tolong dia. Ampuni dosaku ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Ayo nak, kepake nggak ilmu 6M tadi? Menolong orang lain, membahagiakan orang lain. Ini yang bikin hutang Anda lunas, Bapak Ibu. Nah, pingin apa? Sok dipilihlah, saya yang bayarin. Kalau saya Bapak Ibu tiap pagi kan kalau nggak puasa itu kan ada orang jualan makanan pasar ya. Saya biasa nitip sekian puluh, sekian ratus ribu. Pokoknya Bu habisin aja deh. Nanti ada yang makan gak usah bayar, ada yang beli gitu ya. Sampai saldonya habis. Boleh lakuin. Nah ini saking ibu masih lama nggak makan yang enak-enak, ponyok banget ya makannya. Urung mandi mana? Bapak makannya sudah, ambil tagihannya, biar saya yang bayarin. Ini kalau di pecel lele Bapak Ibu, ibu makan selesai bayar dan lihat di belakang ada 3 orang lagi makan, tolong bayarin juga. Benar Bapak Ibu.
tips kayak sukses sugih, kayak gitu caranya. Free, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, lakukan kebaikan, kebaikan akan datang padamu. Ini social experience. Jadi anak muda ini lagi beli siomay tapi duitnya kurang. Ya udahlah, satu aja deh. Pura-pura nggak punya duit, pura-pura nggak punya untuk makan, minta nasi. Dari kemarin belum makan. Kurang duitnya. Nah, untuk siapa? Untuk saya. Dari kemarin belum makan. Tuh lihat, di bawah piring dia kasih amplop. Bukan dia nggak mampu, muji kok. Sama juga nih. Ini ada titipan dari Tuhanmu. Sama juga. Nih Mas, ada titipan dari Tuhan. Ini video khusus untuk yang pelit sedekah, Bapak Ibu. Lakukan kebaikan, maka kebaikan akan datang padamu. Nangis dia, Bapak Ibu, lihat tuh. Makanya jangan pelit, Bapak Ibu ya. Dan sedekah dengan cara mentraktir sangat efektif, apalagi di bulan puasa ini, Bapak Ibu semua. Jadi termasuk mentraktir ini wajib. Buka puasa ditraktir, luar biasa pahalanya, keren banget. Ini antara orang-orang yang sangat luar biasa. Amin, yang satu. Ini tiap makan nggak pernah sedekah. Nah, kalau Dito setiap datang ke rumah makan pasti sedekah. Ini bisa dipraktikkan di bulan puasa ini, Bapak Ibu, dan seterusnya. Nih kelebihan dia. Semoga jadi inspirasi. Saya pesan kopi, satu untuk saya, satu untuk sedekah. Kita lihat cara sedekahnya gimana. Boleh Bapak Ibu, kayak gini nih caranya. Nah, dia dapat puasa. Ini teh tarik itu campuran teh dan susu. Boleh Bapak Ibu nanti buka puasa pakai teh tarik. Nih, Foro Sub Coffee. Jadi dapat satu bayarnya dua. Kalau kita kebalik pinginnya dapat bayar satu. Pergi. Si tetangga ini, Amin melihat, ini orang rada aneh. Kok dapat satu bayarnya dua sih? Gitu. Mikir dia. Hari kedua ketemu lagi. Nah, yang satu berupa voucher ini. Nah, voucher ini diberikan kepada siapapun yang makan di situ nggak bayar, bayarnya pakai vouchernya dia. Wih, keren kan? Jadi ibu deposit ke apa ya? Ke burjo lah gitu ya. Tempel lagi. Nah ini contoh, tapi jangan ditiru contohnya ya. Ini orang setiap kesini nggak pernah bayar. One cheese, saya pesan satu. Oke, siap. Kayaknya enak banget menjelang puasa. Teh tarik satu, dilirik, diambil, disobek untuk pembayaran. Kayak gitu, keren kan? Jadi pasif income pahala dia. Yes, saya baru tahu ilmunya. Nah, orang ini nggak bayar, langsung pergi, langsung diambil pahalanya sama Amin. Yes, saya dapat pahala hari ini. Sini Pak, aku mau bayar. Ini untuk saya dan untuk sedekah saya.
Bapak tadi yang nggak bayar, sekarang saya yang bayarin. Rebutan pahala kayak gitu Bapak Ibu. Yang belakang belengak-belengok. Gue juga besok harus sedekah kalau kayak gini. Makanya pesan beliau Bapak Ibu nih, kaya bukan bicara berapa banyak kamu punya tabungan, kaya seberapa banyak kamu sudah berbagi. One today, many tomorrow. Bapak Ibu kenal Yusuf Hamka? Nah, belajar sama beliau. Triliuner tapi rajin sedekah. Bukan crazy rich crash. Ngomongnya kaku aku ya. Crazy, malah crazy beneran itu. Terus Bapak Ibu semua, dan ini Bapak Ibu semua, nah ini di bulan puasa nih. Kalau terawih kotak infak muter, jangan sadis gitu loh. Malah 1000 nasib tuh kotak infak. Aduh. Wih, gede banget sih Bapak sedekah. Lalu apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ta'arif, ikhlas. Itu bukan duit saya. Tadi duit Ade jatuh. Aduh Gusti. Untuk buka piye iki? Wah, duit satu-satunya ada yang kayak gitu. Banyak Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua, saya akan menceritakan Bapak Ibu, boleh nyalain sedikit panitia yang di depan ya. Saya akan menceritakan keajaiban, dan keajaiban ini yang sangat luar biasa, dan insya Allah Bapak Ibu semua, Allah akan melipat gandakan rezeki Bapak Ibu dari arah yang tadi sangka-sangka. Baik. Jadi gini kisahnya Bapak Ibu. Ini pas banget untuk bulan puasa Bapak Ibu ya. Oke, dah Pak, dah. Baik, gini. Baik, gini. Sahabat kami ini nyari kontrakan, murah banget kontrakannya, kurang lebih sekitar ya 5 juta, kayak kos-kosan kecil gitu. Dia DP, tapi pemilik gak mau. Udah Pak, gak usah DP-DP, bulan depan aja, Bapak pakai rumah ini. Free 1 bulan. Duit 1 juta itu bukannya ditabung, tapi dia sedekahin. Ini Bapak Ibu, ini ilmu kuantum rezeki Bapak Ibu pakai. Ya, nanti quantum changing saya kasih juga ilmunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua di ilmu ini bagus sekali kalau Bapak Ibu yang hari ini belum punya rumah dan belum punya mobil. Cung yang belum punya mobil. Oke, banyak banget. Yang belum punya rumah di atas 1 miliar. Oh, semuanya. Gini Bapak Ibu semua. Serius ini pakai ilmunya dahsyat banget. Sahabat kami ini Bapak Ibu, duit itu disedekahin. Di perjalanan Bapak Ibu semua, dia langsung silaturahmi. Ingat, kalau Bapak Ibu sudah sedekah, berbanyak silaturahmi. Dia naik motor ngeng gitu ya. Di perjalanan Bapak Ibu, tak sengaja ada tulisan rumah dijual. Bapak Ibu saya tanya, sering nggak lewat mana gitu ada tulisan rumah dijual? Sering? Berhenti nggak? Ngapain berhenti gitu ya? Tergantung orang, oh capek berteduh. Kadang-kadang Bapak Ibu kita cuek. Saya cuma beritahu, kalau ada temen nelpon, Jeng beli dong rumah saya. Anda langsung jawab, nggak punya duit. Padahal yang nawarin Allah tuh. Tidak ada kejadian dua dunia ini atas izin Allah Bapak Ibu. Saya sebelum lanjut ini, karena ini ceritanya berurutan Bapak Ibu, saya beritahu, kalau Bapak Ibu semua pingin punya rumah, dia 1 miliar, sekali lagi angkat tangan, katakan saya praktekkan ilmu ini. Semoga dalam 1 tahun Anda kebeli 1 miliar. Yang cerita di awal saya pending bentar. Saya pakai cerita yang ini dulu. Teman kami itu Bapak Ibu setiap pagi jalan pagi ada terus rumah dijual. Ini cerita yang berbeda. Dia cuma doa gini. Ini rumah saya. Siapapun yang punya sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan urusannya. Amin. Lari pagi lagi. Terus Bapak Ibu berbulan-bulan. Dan rumah itu nggak ada yang beli. Karena energinya, kuantum rezekinya, ini rumah saya, dipertemukan sama Allah. Pemiliknya keluar, pas dia lewat, sini bang, ngapain? Aku lihat kamu sering olahraga depan rumahku. Iya, kenapa Pak? Saya senang lihat rumah Bapak, tapi saya nggak berani ngetuk survei. Saya yakin ini harganya luar biasa. Dijual berapa memang Pak? Murah kok Pak, 5 miliar.
Waduh, saya sebenarnya senang banget rumah Bapak, tapi saya punya uang cuma 100 juta. Ya sudah, pas saya juga emang butuhnya 100 juta dulu gitu. Ya sudah, sini DP dulu 100 juta, nanti Bapak saya kasih waktu 5 tahun Bapak Ibu. Luar biasa, dengan izin Allah orang itu bisa mencicil sampai 5 tahun. Dan itu sekarang rumah itu jadi milik dia, dan sekarang dibangun hotel nilainya 10 triliun. Gara-gara ngucap, ini rumah saya. Kuantum rezeki, ngucap Allah kabulkan, dan ini hanya berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin beli rumah, putar di perumahan mewah di Malang, ini rumah saya. Ucapin 1000 kali, ini rumah saya. Tapi jangan depan rumah, ini rumah saya, kayak orang gila nanti. Di depan kaca maksud saya, dipoto. Dan ingat, syarat terkabul doa ada 4 rasa. Dicatat ya dalam pikiran, lihat, pendengaran, dirasa, terus Bapak Ibu juga harus merasakan baunya. Kalau perlu pipis dulu di rumah itu gitu ya. Kebelet pipis pura-pura gitu, rasakan pipisnya, rasakan. Bapak Ibu kalau naik tangga suka megang tangganya kan? Anda rasakan, Anda dapat ke indera Anda. Anda lihat visual, jangan cuma di hati brosur, survei. Anda doa, Anda sholat Nabi, Anda katakan, ini rumah saya. Gak usah dipikir meskipun penghasilanmu 3 juta. Kuantum rezeki akan menarik. Allah memberinya rezeki. Tolong sempurnakan dengan amalan 1, umroh. Cung yang pingin umroh dengan saya. 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah September saya berangkat lagi. Nih, nanti Anda punya alat ini, figura, insya Allah nanti dimudahkan ya. Saya lanjut ke cerita awal. Dia naik motor, sudah sedekah tadi berapa? 1 juta. Ini modal awal Bapak Ibu. Lirik. Jadi pas lagi jalan itu ada malaikat, lirik kiri, cus, rumah dijual. Wih, apik, berhenti dulu. Mau ke rumah saudara, di stop sama malaikat. Gara-gara sedekah 1 juta. Pede masuk. Saya nanya Bapak Ibu, survei bayar nggak? Nawar bayar nggak? Itu syarat beli properti miliaran kayak gitu. Jangan ngecek dompet, saya tahu tipis gitu ya. Masuk lirik-lirik 2 lantai. Wah, cocok banget. Pak, berapa harganya? Murah, 700 juta gitu ya. Siapa Anda suka kenal yang murah banget? Siapa itu? Sekarang di mana? Tolong cariin. Apa yang terjadi? 700 juta Pak, murah. Aduh, Pak gimana kalau 500 juta? Dia nggak punya duit tapi nawar gitu ya. Wah belum boleh Pak kalau 500. Udah deh ambil jalan tengah berapa? 600. Deal Bapak Ibu. Coba bayangin. Kontrakan belum bayar tapi deal kan 600. Masuk logika? Tidak. Ini tentang ilmu alam sadar dan alam bawah sadar. Jadi kalau Bapak Ibu cewing cepat kaya, alam bawah sadarnya diubah dulu. Qurannya ada, bukan hadis lagi. Az-Zariyat ayat 23. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Pemilik nanya, mana DP-nya? No, saya tidak pakai DP-DP. Ingat Bapak Ibu, kalau dia sudah merasa diawasi dan dia selalu dekat sama Allah, connect sama Allah, bukan bahasa internet namanya 4G apa 5G sekarang ya, 5G gitu, connect langsung, tembus ke langit. Bismillah, bulan depan saya bayar Pak. Alam bawah sadar nggak akan masuk. Lu duit dari mana? Kontrakan aja belum bayar, betul nggak? Ngucap aja dulu. Sebulan Bapak Ibu, kemudian nih ceritanya. Akhirnya kan dia masih kontrak, ditagih pemilik rumah nggak punya duit, diusir. Lihat Bapak Ibu, ada di Al-Quran 216 Al-Baqarah, boleh jadi kami membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Anda sekarang punya masalah, aku gak mau seperti itu Tuhan. Pret, itu baik bagi kamu. Boleh kami menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengatakan sedang kau tidak mengatakan. Logikanya kalau sedekah, dikasih dong kemudahan, ini malah diusir karena gak bisa bayar kontrakan. Pernah dialami dia masak kontrakan diusir? Saya Bapak Ibu dulu ngalami, bener, dilempar barang-barang, didongsok-dongsokin saya. Ya'udzubillah Bapak Ibu, orang itu sampai sekarang jadi aduh jadi peminta-minta. Jangan sampai Bapak Ibu terzolimi, itu doanya mustajab banget. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pindah, diusir, dan dia menemukan pengungsian di mana? Porong Sidoarjo, kan dekat Sidoarjo, lihat sini. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Dia bersama para pengungsi tetap life so must go on, harus jalan terus. Dia buka catering. Lihat Bapak Ibu, ilmu kuantum rezeki ini. Sedekah 1 juta, malaikat yang kerja. Sebulan kemudian datanglah tamu. Ini tamu, ini kuantum rezeki. Allah yang menarik. Di situ banyak pengusaha catering. Kenapa orang itu datang ke rumah dia?
Kok nggak ke catering yang lain? Pak, di sini ada pengusaha catering nggak? Loh, Bapak ngelihat, saya lagi masak nih. Kalau gitu bantu saya deng. Ngapain? Ngasih makan pengungsi. Berapa banyak? Nggak banyak sih Pak, cuma 17.000 orang. Kalau orang yang nggak punya Tuhan, waduh modal dari mana? Batal, nggak jadi. Dia ambil. Baik Pak, tapi ngomong-ngomong saya belum punya modal. Teknis pembayaran gimana? Gampang Pak, saya bayar cash maunya di muka. Buka kalkulator, jebol, hang error kalkulatornya Bapak. Nggak cukup nolnya Bapak Ibu. Ada mau tahu dia berapa untungnya? Untungnya sebanyak 1 miliar rupiah. Coba Bapak Ibu katakan miliar. 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 Saya nanya, dalam sebulan berapa kali ngomong kata miliar? Pantes dikiranya 1.000, 2.000, 10.000 sih itu dikiranya. Zikir hariannya cuma itu, makanya kita nggak jadi miliarder. Ngomong jadi tuh miliarder. Bapak Ibu 1 miliar cair. Tadi properti deal berapa? 600, bayar 600. Cash, nggak pakai KPR, nggak level. Kuantum rezeki cash. Ada sisa 300, bayar pajak notaris, sisa 100, ada sisa 300 disedekahin. Ini persis yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu pernah nggak Anda merasakan sensasi sedekah sehari 100 juta? Ada yang pernah? Kalau belum, praktekkan. Saya udah 2 kali ngerasain. Harus habis tapi sehari. Nggak boleh lebih dari jam 12 malam. Habisin malam itu. Saya bagi plung, harus habis. Kalau perlu besok niatkan, ya Allah saya bisa sedekah 1 miliar sehari. Nggak apa-apa, cari sensasi seperti itu. Nikmat luar biasa Bapak Ibu. Dia sedekah 300 juta. Ingat, sedekahnya gede, kuantumnya gede, energinya juga narik gede. 2,5 bulan datanglah tamu. Dari mana? Dari Pertamina. Bukan dia nyari tender, tapi rezeki yang nyari ke rumah dia. Nawarin kerjasama karena dia bagus pelayanan cateringnya. Dan apa yang terjadi di kontrak Pertamina?